saudara sekalian, kita lanjutkan untuk introduksi kitab PL. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang kitab Yunus, dan kita akan lanjutkan dengan kitab Mika. Nah, saudara sekalian, kitab Mika ini merupakan salah satu kitab yang terkenal dengan nubuatannya. Hampir setiap Desember sering ini kitab Mika selalu dikhotbahkan. Ya, selalu dikhotbahkan kalau pas Natal. Mengapa demikian? Ya, karena ada pasal 5 ayat 1 berbicara tentang nubuatan kelahiran Yesus. Hei Bethlehem Efrata yang terkecil. Karena dari situlah nanti akan lahirlah Yesus di Bethlehem Efrata. Sehingga memang kitab Mika ini ya sering dikhotbahkan cuma pada saat Natal. Dikhotbahkan saat Natal. Dan hampir memang untuk khotbah hari-harian jarang sih yang dibahas ini. Jadi salah satu ciri khas yang menarik dari kitab Mika itu ada nubuatan tentang kelahiran Yesus, dan jelas itu nubuatan itu benar-benar tergenapi tepat karena memang Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, ya di Bethlehem. Ya, serasa itu introduksi sekilas, dan mari kita akan lihat untuk introduksi kitab Mika. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam urutannya, saudara. Jadi setelah kita bahas kitab Yunus, ya setelah Yunus kita bahas kitab Mika. Jadi kitab Mika merupakan termasuk kitab nabi-nabi kecil. Nah, judul kitab ini ya memang diambil dari nama penulis dan tokohnya. Di mana penulis kitab ini yaitu Mika. Ya, Mika. Jadi dari penulislah di akhirnya kitab ini dinamai Mika. Dalam Septuaginta itu dikatakan Mikaias, dan dalam Vulgate itu ya ada Mika, dan dalam kitab kita itu ya ini kalau saya pakai Bible lain itu pakai Mika, ya Mika, ya seperti itu. Nah, mari kita akan lihat untuk tokoh Mika terkait penulis. Nah, dalam Mika pasal 1 ayat 1, saya lihat di dalam bagian ini, ya, saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Firman Tuhan yang datang kepada Mika, orang Maros. Salah di sini. Sebentar saya cek. Iya. Orang Moreshet. Pada zaman Yotam, ya. Lalu di sini ada Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, yaitu berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Sepertinya ini nubuatan untuk boleh dibilang Samaria dan Yerusalem. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam pasal 1 ayat 1 jelas, di sini dikatakan firman Tuhan yang datang kepada Mika, orang Moreshet. Ya. Jadi penulisnya jelas ini adalah Mika. Dalam kitab Yeremia pasal 28 ayat 1, ya, Yeremia 26 ayat 18, Mika singkatannya Mikaias, artinya siapa yang seperti Yahweh. Nah, Mika ini berasal dari Moreshet, sebuah kota sekitar 40 km di barat daya Yerusalem, dekat kota Gad di daerah Filistin. Ya, ini salah ini Filistin. Moreshet itu berlokasi di kaki bukit yang subur di Yudea, dekat Lakis, sebuah kota perdagangan internasional. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini untuk penulisnya jelas, dia adalah Mika. Ya. Mika, singkatannya memang ya dia dari Mikayah. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini jelas bahwa ya kitab ini ditulis oleh Mika.
Ya, jadi seperti itu. Nah, kita akan lihat bandingannya itu tadi dari mana tadi ya? Yeremia ya. Yeremia 26 kita akan lihat. Kalau saudara bawa Alkitab silahkan dilihat di Alkitabnya masing-masing, yaitu Yeremia pasal 26 ayat yang ke-18. Ini kayaknya lampunya kurang terang nih. Jadi saya masih, kacamata saya kurang begitu kelihatan. Ya, di dalam bagian ini dikatakan Mika orang Moresyet itu telah bernubuat di zaman Hizkia, Raja Yehuda. Dia telah berkata kepada segenap bangsa Yehuda, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sion akan, ya. Jadi kalau kita lihat jelas sama ya. Seperti itu tadi bahwa Mika ini orang Moresyet. Ya, kalau kita lihat di sini memang hidup pada zaman Raja Yehudanya adalah Hizkia. Nanti kita akan lihat. Jadi ini perbandingannya ternyata memang di kitab Yeremia pun ditulis tentang sosok Mika ini. Jadi Yeremia mengenal sosok Mika ini. Oleh karena itu ditulis di dalam Yeremia pasal 26 ayat 18. Ya. Tahun penulisannya. Jadi kalau kita lihat di sini, Mika bernubuat pada masa pemerintahan Yotam, lalu Ahaz, dan Hizkia terakhirnya. Mika secara khusus bernubuat kepada Yehuda, tetapi juga untuk kerajaan Israel Utara. Ya, Israel ya. Di mana ia menubuatkan kejatuhan Samaria. Pasal 1 ayat 6. Bagian yang baik dari pelayanannya terjadi sebelum penawanan bangsa Asyur. Ya, 722 atau 721 ya. Kemungkinan memang pelayanan sekitar tahun 700 karena memang ya kerajaan Israel Utara belum dihancurkan oleh Asyur. Dari penjelasan itu memang ya Mika melayani, ya ini hanya perkiraan karena dia sampai zaman Hizkia. Berarti Mika ini melihat juga kehancuran Asyur dan mungkin pada saat Asyur dihancurkan dia ada di kerajaan Yehuda. Jadi dia sudah menubuatkan kepada kerajaan utara Samaria bahwa akan hancur, tapi karena tidak mau bertobat, sehingga akhirnya kehancuran benar-benar terjadi. Dan dia kayaknya melayani pindah ke kerajaan Yehuda. Memang kalau kita lihat pelayanannya sampai Hizkia, Hizkia ini merupakan raja-raja yang boleh dibilang akhir dari kerajaan Yehuda. Ini sejaman dengan Yeremia. Kayaknya seperti itu. Tema kitab. Kitab ini yaitu penghakiman dan pemulihan. Mika menunjukkan bagaimana umat Allah telah gagal untuk hidup sesuai dengan ketetapan ya perjanjiannya, covenant-nya yang telah dibuat dengan Israel yang tersedia berkat untuk ketaatan. Ya, Ulangan 28, 114, berkat bagi taat, ketidaktaatan ada kutuk, dan laknat untuk ketidaktaatan. Oleh karenanya mereka disingkirkan dari tanah perjanjian. Ulangan 28, 15 sampai 68. Dalam prosesnya, Mika membeberkan ketidakadilan Yehuda dan mendeklarasikan kebenaran dan keadilan yang Yahweh tunjukkan untuk mendisiplin mereka. Jadi ya begitulah. Kalau orang nggak mau bertobat dalam konteks ini ya akhirnya kena disiplin dari Tuhan dan mereka masuk di dalam pembuangan. Ia mendakwa Israel dan Yehuda karena dosa penganiayaan, menyuap para hakim, nabi, imam, ketamaan, penipuan, keangkuhan, dan kekerasan. Ini dosa-dosa Yehuda dan Israel. Tentu saja disiplin yang diterapkan pada bangsa ini mendemonstrasikan
kasih Allah kepada mereka, bahwa Ia akan memulihkan mereka. Jadi ya Tuhan pulihkan. Tema penghakiman begitu menonjol dalam ketiga berita Mika, namun ia juga menegaskan kebenaran akan pemulihan. Lebih jauh, Mika mengacu pada prinsip remnant, sisa orang Israel, di setiap bagian ketiga beritanya. Ini pasal 2 ayat 12, pasal 4 ayat 7, pasal 5, 7, 8, dan pasal 7 ayat 18. Dia mengumumkan bahwa di masa yang akan datang, Yahweh akan memulihkan umatnya di suatu tempat mulia pada kedatangan Mesias yang kedua kali ini, membuatkan tentang akhir zaman. Garis besar kitab Mika, ya pertama prakata, lalu yang kedua itu adalah ya pasal 1-2 itu berbicara tentang, kalau kita lihat di dalam bagian ini adalah hukuman. Ya, hukuman. Kalau kita lihat hukuman kepada Yehuda, saya cek di sini. Ya, jadi kalau kita lihat pasal 1 ini pemberitahuan hukuman atas Samaria, pasal 1. Lalu pasal 2 di sini adalah kutuk atas orang yang menindas. Nah, ini pasal yang kedua. Lalu juga di pasal 2 ini ada janji keselamatan, ayat yang ke-12 sampai ayat yang di sini ada 11 sampai 12. Lalu pasal 3 ini menentang pemimpin atau raja palsu dan nabi palsu di Israel. Ini. Lalu pasal 4 di sini Sion sebagai pusat kerajaan damai. Lalu pasal 5, nah ini nubuatan tentang Mesias yang akan menyelamatkan. Pasal 6 di sini adalah boleh dibilang ini ya pengaduan, tuntutan dan hukuman Tuhan terhadap umatnya yang nggak mau bertobat. Lalu 7 itu adalah ya kemerosotan akhlak Israel, dan terakhir itu adalah pengharapan baru bagi Sion. Ya, itu secara umum terkait dengan kitab Mika. Saya sudah jelaskan untuk introduksinya. Ya, seperti beberapa kitab lain, jujur ini masih banyak hal-hal yang belum saya sampaikan untuk introduksi kitab Mika. Nanti saya akan buatkan untuk video yang kedua terkait dengan introduksi kitab Mika. Ya, saya rasa ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.